Pembalap tim Trackhouse Racing Miguel Oliveira mengaku menjadi korban manuver kotor Marc Marquez pada balapan MotoGP Austria 2024. Kejadian yang dialami Miguel Oliveira tersebut terjadi pada lap pertama MotoGP Austria 2024 usai Marc Marquez melakukan start buruk pada awal balapan. Usai mengalami masalah start dari posisinya tercecer, Marquez langsung menerapkan mode agresif untuk segera merebut kembali posisinya. Di lap 4 lap pertama, Oliveira menjadi korban saat ia didorong Marquez keluar jalur sehingga kehilangan banyak posisi. Marc melewatiku dengan gaya khasnya. Aku berakhir dengan kehilangan banyak posisi karena itu, sindir Oliveira dilansir Gridotto dari Paddock GP. Manuver Marquez tersebut membuat balapan Oliveira menjadi kacau lantaran ia harus mengalami jalan terjal untuk memperbaiki posisinya. Meski tidak sampai jatuh ke gravel, aku kehilangan banyak posisi dan membutuhkan banyak lap untuk mengembalikannya, ungkap Oliveira. Tekanan dan temperatur ban depan naik bagai roket. Dan meski kecepatan balapku bagus, start yang kacau itu sangat merugikanku, jelasnya. Oliveira sudah tidak heran dengan manuver Marquez yang dianggapnya kotor tersebut. Ya begitulah. Ia gagal start dan ingin memperbaikinya secepat mungkin menempatkan motor di titik paling akhir dalam pengereman, ungkapnya. Itu gayanya. Menunggu-menunggu kemudian melepas rem pada momen terakhir mendorongmu melaju melebar atau bahkan jatuh. Itu membuat frustrasi, tapi itulah Marc. Tidak ada masalah pribadi kok, sindir pembalap asal Portugal tersebut. Dalam balapan tersebut, Oliveira hanya sanggup finish ke-12 dan membawa pulang 4 poin kejuaraan dari Red Bull Ring. Menanggapi komentar Jorge Lorenzo, pembalap Gresini Racing Marc Marquez santai-santai saja, sudah lebih 1000 hari puasa kemenangan di MotoGP. Ia menyatakan bahwa musim 2024 memang bukan waktunya ambisius untuk meraih kemenangan, melainkan waktu untuk menguji diri sendiri usai 4 tahun kelam bersama Honda. Sejak membela Ducati lewat Gresini musim ini, Marquez tercatat 5 kali naik podium dalam sprint dan 4 kali naik podium dalam Grand Prix. Catatan ini tentu tidak buruk mengingat ini tahun perdananya mengendarai Ducati Desmosedici GP23, apalagi motor itu merupakan motor lama. Namun, Marquez belum sekalipun meraih kemenangan di sprint dan Grand Prix. Bahkan kemenangan terakhirnya tercatat pada tanggal 24 Oktober 2021, tepatnya dalam MotoGP Emilia Romagna di sirkuit Misano. Kala itu ia masih membela Repsol Honda dan cedera lengannya belum pulih benar.
Meski begitu, lewat CrashNet pada Senin kemarin, Marquez mengaku tidak cemas sudah hampir 3 tahun paceklik kemenangan, terutama dengan Ducati yang justru sedang mendominasi perebutan gelar dunia. Menurutnya, targetnya musim ini hanyalah bangkit secara bertahap. Bagi saya ini tak masalah. Saya tahu tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan saya sedang bangkit. Saya berusaha secara bertahap. Memang benar kami memulai musim ini dengan sangat baik dan tampaknya mengalami langkah mundur, tetapi kini tampaknya kami kembali, ujarnya. Dengan 9 seri tersisa, Marquez mengaku hanya bertekad menambah koleksi podium bersama Gresini sebelum pindah ke Ducati Lenovo TM musim depan. Ia tetap menegaskan bahwa kemenangan masih bisa ia tunggu sampai musim depan. Pada paruh kedua musim ini, kami harus terus mencari kemajuan dan mencoba naik podium. Soal kemenangan jika tidak terjadi tahun ini, tahun depan akan datang, pungkas 8 kali juara dunia asal Spanyol ini. Jorge Lorenzo berbicara tentang masa depan Marc Marquez dan kemungkinannya. Dominasi Ducati di MotoGP lebih dari sekadar terlihat, baik dari 8 motor yang mereka miliki di grid maupun dari hasil yang diraih para pembalapnya. Pecco Bagnaia dan Jorge Martin memimpin klasemen secara keseluruhan. Posisi ketiga dan keempat juga ditempati oleh Ducati, motor tim merah Enea Bastianini, dan Gresini milik Marc Marquez. Namun, Marquez memiliki versi yang lama Desmosedici GP23. Sementara rival utamanya mengendarai Desmosedici GP24. Perbedaan dalam motor yang sama, versi yang berbeda, telah dan masih menjadi bahan perdebatan. Topik ini sedang berada di puncaknya, bahkan memperdebatkan apakah Marc Marquez akan mencapai hasil yang lebih baik dengan versi lain dari Ducati. Jorge Lorenzo sendiri memberikan pendapatnya mengenai hal ini setelah balapan sprint di Grand Prix Austria di DAZN. Ini adalah keseimbangan dari segalanya. Mereka memiliki Pecco dan Martin yang merupakan pembalap muda dan mengenal motornya dengan baik, ujar mantan pembalap Ducati ini. Dan dia menganalisis kedatangan Marc di Ducati. Marquez masih baru dan ingat bahwa dia pernah mengalami cedera lengan yang sangat penting. Kecelakaan di Grand Prix Jerez pada tahun 2020 merupakan cobaan berat bagi tulang humerus kanannya. Pembalap Spanyol itu menjalani operasi 3 kali dan pada 2022 ia kembali menjalani operasi karena merasa belum pulih 100%. Dalam beberapa pengereman, cederanya masih terasa, dan itu membebani saya, ujar Lorenzo, yang menambahkan semuanya menjadi semakin berat. Seorang juara 8 kali, dengan motor terbaik, namun ia tak mampu meraih kemenangan. Ia juga mengakui bahwa jika ia memiliki Desmosedici GP24, ia tidak akan memimpin kejuaraan, tetapi ia akan memenangkan 1 atau 2 balapan.
Cedera itu membebani fisiknya. Mungkin dia akan memenangkan beberapa balapan, tapi apakah dia akan memimpin kejuaraan dunia? Saya tidak tahu. Namun Lorenzo tidak meragukan Marc Marquez dan yakin bahwa ia masih memiliki banyak perjuangan yang tersisa. Saat ini dia berada di urutan keempat dalam klasemen keseluruhan dan tahun depan dia akan menjadi rekan setim Pecco Bagnaia di atas Desmosedici GP24. Saya rasa kita belum melihat gelar terakhir Marc Marquez, tapi itu tidak akan mudah karena dia memiliki dua pembalap muda yang sangat bagus, pungkas Jorge Lorenzo. Marc Marquez mengungkapkan bahwa masalah yang dialaminya di awal balapan MotoGP Austria dimulai bahkan sebelum ia meninggalkan pit Gresini. Juara dunia 8 kali ini tidak dapat menggunakan perangkat start depan di grid, kehilangan posisi di tikungan 1, kemudian bersenggolan dengan Franco Morbidelli saat mengerem dan turun ke posisi 13. Tapi itu semua adalah konsekuensi dari masalah ban yang tidak biasa sebelum balapan. Tanda pertama dari masalah ini muncul ketika Marquez berjalan ke garasi Gresini sebelum menuju ke grid dan kamera TV menangkap dua mekanik yang sedang mengganti ban. Hari ini kami kurang beruntung, kata Marquez, yang akhirnya bisa kembali ke posisi keempat di Grand Prix. Tidak beruntung karena 30 menit sebelum start, ketika mekanik pergi untuk memeriksa tekanan ban, pentilnya rusak. Dan kemudian seperti yang Anda lihat di TV, mereka berlari ke Michelin untuk mengganti ban ke pelek lain. Tapi selama prosedur itu sangat bagus dan mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik, tetapi suhu ban turun drastis. Dan kemudian kekacauan itu menciptakan segalanya. Maksud saya pada lap pemanasan saya lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan suhu ban depan. Kemudian di lintasan lurus terakhir saya mengerem dan saya menggunakan perangkat depan dengan baik, tapi kemudian saya mengerem lagi dan itu terlepas. Dan kemudian saya tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menggunakannya lagi di grid. Tanpa perangkat depan itu sulit untuk memulai dengan baik. Saya sangat tenang di tikungan pertama. Saya berkata oke, saya akan mengerem lebih awal agar tidak berlebihan dan kita lihat saja nanti. Tapi kemudian saya menerima kontak besar dari sisi kiri dan kemudian kami melebar. Dan dari posisi ke-13, kami mulai selangkah demi selangkah. Perangkat yang mengatur ketinggian motor akan dilarang di MotoGP mulai tahun 2027. Kami akan melarangnya, tapi di tahun 2027. Jadi mereka sudah menemukan solusinya seperti dengan aerodinamika. Tapi dari sekarang hingga 2027, kami akan menggunakannya seperti yang ditunjukkan KTM akhir pekan ini, kami akan melihat banyak hal, kata Marquez. Kami tidak bisa melarang sebuah perangkat karena saya melakukan kesalahan. Bagi semua orang itu sama dan di masa lalu pembalap lain juga pernah melakukannya. Memang benar bahwa sekarang kami harus memiliki banyak hal di motor, tambahnya. Ketika beberapa pembalap tiba dari Moto2, mereka mengatakan kami punya banyak hal yang harus dilakukan. Hari ini dengan kekacauan yang kami alami dengan ban depan, saya lebih fokus untuk meningkatkan suhu ban dan saya kurang berkonsentrasi pada perangkat depan dan semuanya.
Saya mengendarainya tetapi memikirkan suhu ban depan, saya melepaskannya lagi dengan memberi beban dan tekanan untuk meningkatkan suhu. Begitulah adanya. Mengonfirmasi bahwa ia memiliki kecepatan untuk meraih podium pada hari Minggu. Marquez menambahkan di Catalunya kami finish di posisi kedua di sprint dan ketiga di Grand Prix. Tetapi itu adalah salah satu akhir pekan terburuk bagi kami. Akhir pekan ini adalah salah satu yang terbaik, perasaan dengan motornya, kecepatan saat latihan, saat pemanasan, saat latihan kualifikasi. Tapi 0 poin kemarin dan posisi keempat hari ini. Tapi kecepatan yang saya nikmati akhir pekan ini sangat bagus dan tetap ada. Francesco Bagnaia mendominasi MotoGP Austria untuk meraih kemenangan ketiganya di Red Bull Ring secara beruntun, mengungguli pesaing utamanya Jorge Martin. Ducati juga meraih podium sempurna untuk Grand Prix ke-8 secara beruntun, dengan Enea Bastianini melengkapi podium di urutan ketiga. Dengan poin yang sama setelah kemenangan sprint dari sang juara bertahan, Bagnaia kini unggul 5 poin dari Martin di kejuaraan dunia. Pembalap terdepan Marc Marquez yang terjatuh dari posisi kedua pada sprint hari Sabtu melihat harapannya untuk meraih kemenangan berakhir di tikungan 1. Karena tidak dapat menggunakan perangkat ketinggian motor depannya di grid, Marquez terjatuh di awal, kemudian bersenggolan dengan Franco Morbidelli di zona pengereman, membuat keduanya melebar. Marquez bergabung kembali di urutan ke-13. Pembalap Gresini itu akhirnya berhasil merebut posisi keempat saat bendera finish dikibarkan dan menyamai kecepatan para pembalap terdepan, namun Bastianini yang berada di depan sudah tidak bisa dikejar. Tim Stewards memutuskan tidak ada tindakan lebih lanjut untuk insiden di tikungan 1. Martin yang berada di posisi terdepan dalam kondisi panas dan cerah mendahului Bagnaia meskipun ada peringatan akan turunnya hujan di tengah balapan. Bastianini membuat kemajuan besar di awal, naik dari posisi ke-7 ke posisi ke-3 di belakang rekan setimnya Bagnaia. Tiga besar secara bertahap menjauh dari lapangan, tetapi Bastianini mulai kehilangan kontak setelah 10 dari 28 lap dan tetap berada di urutan ketiga yang sepi. Setelah upaya awalnya untuk kembali memimpin ditolak, Martin membayangi lawannya hingga pertengahan lomba, ketika Bagnaia berhasil menyalipnya. Di belakang Bastianini, Brad Binder yang juga merupakan starter cepat finish sebagai pembalap KTM teratas di posisi kelima dalam balapan kandang mereka, kalah dari Marquez dengan 10 lap tersisa.